Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok C akan mempresentasikan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan judul beberapa sistem perekonomian. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Rusdan Hamdi, kedua ada Okta Gepivora, ketiga ada Salsabila Hamidah, yang keempat ada Tri Permadi, yang kelima ada Tri Widodo, dan yang keenam saya sendiri Wahyu Setiaji. Untuk pengertian, sistem ekonomi adalah susunan unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja untuk memecahkan masalah ekonomi serta tercapai tujuan tertentu. Sistem ekonomi merupakan seluruh tata cara yang digunakan dalam mengkoordinasikan perilaku masyarakat, mencakup produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan lainnya. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, baik dalam hal produksi, distribusi, konsumsi, maupun investasi yang secara terintegrasi membentuk satu kesatuan utuh, teratur, dan dinamis, sehingga mampu menghadiri kekacauan di bidang ekonomi. Pada dasarnya, sistem ekonomi bisa dibagi menjadi 5 sistem sebagai berikut. Sistem-sistem ekonomi akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Tri Permadi. Baik, di sini saya akan meneruskan materi dari Mas Wahyu tentang sistem ekonomi liberal atau kebebasan. Jadi, sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem di mana negara memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Sistem ini berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790 dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nation yang diterbitkan pada tahun 1776 dengan ajaran pokoknya memberikan kebebasan perseorangan di setiap sektor perekonomian. Lalu ciri-ciri. Yang pertama, hak milik atas alat produksi di tangan perorangan. Lalu harga barang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Lalu adanya persaingan bebas. Terus tidak ada campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Terus modal memegang peran penting. Yang terakhir, terbuka kesempatan bagi individu untuk mengejar keuntungan. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas barang yang diproduksi. Kedua, terdorong untuk mengejar kemakmuran bagi dirinya sendiri. Ketiga, setiap orang atau pengusaha termotivasi mencari keuntungan. Keempat, pemilihan sektor usaha disesuaikan dengan kemampuan. Lalu kekurangannya, yang pertama, menimbulkan persaingan tidak sehat. Yang kedua, terdapat kesenjangan kaya dan miskin. Yang ketiga, menimbulkan monopoli. Yang keempat, terdapat eksploitasi SDM. Dan yang terakhir, pemanfaatan SDA sering tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Baik, selanjutnya ada sistem ekonomi komando atau terpimpin. Sistem ekonomi komando merupakan sistem di mana pemerintah memiliki kuasa penuh atau dominan terhadap kegiatan ekonomi negaranya. Sehingga sistem ini bisa juga disebut sistem ekonomi terpimpin. Jadi faktor produksi dipegang penuh oleh pemerintah sehingga nggak ada pihak swasta ataupun perseorangan yang menguasai barang atau sumber daya tertentu. Kalaupun ada masyarakat yang memegang sektor produksi, tentunya dalam pengawasan dan batasan oleh pemerintah. Sistem ekonomi komando bergantung pada ideologi sosialisme dan komunisme. Jadi biasanya sistem ini digunakan oleh negara blok timur atau poros kiri, seperti Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara. Selanjutnya ada ciri-ciri. 1. Dimiliki negara, sehingga hak milik pribadi hampir tidak ada atau tidak diakui. Kedua, tingkat harga dan tingkat bunga ditentukan oleh pemerintah. 3. Kebebasan dalam berekonomi bagi masyarakat sangat terbatas. 4. Regulasi ekonomi diatur dan ditetapkan oleh pemerintah. 5. Jenis pekerjaan serta pembagian kerja ditetapkan serta diatur oleh pemerintah. 6. Inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi. Selanjutnya ada kelebihan.
1. Pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan, sehingga pasar dalam negeri berjalan dengan lancar atau tanpa persaingan. 2. Negara relatif lebih mudah untuk melakukan distribusi pendapatan ke masyarakat. 3. Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan kelengkapan barang. Hal ini karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah. 4. Pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan ekonomi. 5. Program pemerintah cepat terwujud, karena seluruh aktivitas ekonomi dikendalikan negara. 6. Pengendalian serta pengawasan ke semua aktivitas ekonomi lebih mudah dijalankan. Selanjutnya ada kekurangan. 1. Tidak ada kebebasan untuk berusaha bagi individu. Kedua, hak milik perorangan tidak diakui. 3. Potensi kreativitas serta inisiatif masyarakat tidak berkembang. Hal ini dikarenakan segala kegiatan ekonomi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah. 4. Sering terjadi praktik monopoli yang merugikan masyarakat. 5. Aktivitas ekonomi sangat bergantung pada pemerintah. 6. Masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki alat produksi serta sumber daya. 7. Negara yang menerapkan sistem ekonomi dan mengontrolnya secara penuh. Terima kasih. Ya, melanjutkan dari teman-teman saya sebelumnya. Sistem ekonomi sosialis terpusat. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi di mana seluruh kebijakan perekonomian ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang ditentukan. Sistem ekonomi ini berdasar pada teori yang ditemukan oleh Karl Marx dalam bukunya yang berjudul Das Kapital pada tahun 1967. Jadi sistem ini lebih bersifat pemerintah. Karena campur tangan pemerintah di bidang ekonomi melakukan batasan-pembatasan atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Ciri-ciri perencanaan disusun oleh pemerintah pusat. 2. Semua alat produksi dikuasai oleh negara. 3. Produksi, distribusi, dan konsumsi diatur secara terpusat. Kelebihan, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam perekonomian. Relatif tidak ada jurang pemisah antara orang kaya dan miskin. 3. Hasil produksi dapat dinikmati secara rata. 4. Mudah melakukan kepadilan harga. Kekurangannya yaitu 1. Hak milik perorangan sangat dibatasi dan rakyat kurang memiliki pilihan. 3. Potensi dan daya kreasi tidak berkembang. 3. Tidak terdapat kebebasan individu. Selanjutnya ada sistem ekonomi campuran, sosialis dan liberal. Sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem liberal dan sistem sosialis yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang juga berarti garis antar peran mutlak negara atau kolektif dan peran menonjol individu. Pada sistem ekonomi campuran, antara pemerintah dengan masyarakat atau swasta bersama-sama untuk ikut meningkatkan kegiatan perekonomian. Pemerintah sebagai pengendali dan stabilisator kegiatan ekonomi, sedangkan masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ciri-cirinya adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Selanjutnya, pihak swasta ikut berperan dalam kegiatan perekonomian. Ada juga kelebihan, 1. Sektor ekonomi pemerintah dan swasta terpisah secara jelas. Yang kedua, fluktuasi harga dapat lebih terkendali. Yang ketiga, hak milik perorangan diakui dan pemerintah mendorongnya. Selanjutnya ada kekurangan. 1. Jika pemerintah mendominasi atau timbul etatisme, dan jika peran swasta mendominasi akan timbul monopoli yang merugikan masyarakat. Saya akan meluruskan materi-materi dari kawan-kawan tentang sistem ekonomi tradisional. Masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi tradisional adalah masyarakat yang belum ada pembagian kerja. Cara mendapatkan barang dengan barter.
belum mengenal uang sebagai alat pembayaran, produksi, dan distribusi, terbentuk karena tradisi dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat. Ciri-cirinya: 1. Belum ada pembagian kerja. 2. Pertukaran dengan sistem barter. 3. Jenis produksi ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 4. Hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan. Yang 5. Bertumpu kepada sektor agraris. 6. Keadaan masyarakatnya masih statis, tradisional, dan miskin. Dan kelebihannya, setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen. Yang kedua, produksi tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan. Ketiga, dengan sistem pertukaran barter, masyarakat cenderung bertindak jujur. Dan untuk kekurangannya, 1. Tidak ada kerjasama antar individu masyarakat. Kedua, sulit mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Ketiga, jenis dan jumlah barang yang diproduksi sering tidak mencukupi kebutuhan. Keempat, sulit menetapkan ukuran dari barang yang dipertukarkan. Ya, sekian dan terima kasih.